Oke ya. Sudah mulai. Ya, jadi bagaimana mencari nilai W1, W2 dan B ya, di mana ya yang akan memisahkan kedua kelas ya, kedua kelas yang diketahui gitu ya. Kedua kelas kayak gitu. Ya, makanya nanti ada fase, ada langkah di mana kita melakukan jadi gini. W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah B gitu ya, sama dengan 0. Nilai W1 W2B itu akan menentukan bentuk dari garis lurusnya ya. Mudah-mudahan itu udah bisa diterima. Nilai W1 W2B itu akan menentukan garis lurusnya. Tadi saya sudah perlihatkan hubungannya dengan rumus pertama. Maka langkah pertama di sini ada yang namanya weight initialization. Apa artinya? Kita akan mencari nilai weight secara random di situ. Ya, berapa nanti? Nanti di situ langkah keduanya ada yang namanya update gitu ya, update weight gitu ya. Maka nanti ada konsep yang namanya di sini ya, ada checking error checking di sini. Di antara dua langkah ini ada konsep yang namanya error checking. Error checking adalah mengecek seberapa banyak error yang kita dapatkan di awal weight initialization ini. Konsep besarnya sih seperti itu. Kalau saya langsung loncat ke rumusnya bisa aja, tapi yang harus Anda pahami adalah sebenarnya yang kita cari adalah nilai weight, yang nilai weight ini akan membentuk sebuah garis lurus, di mana garis lurus itu misalnya kayak gini. Ketika di awal kita dapatkan garisnya seperti ini ya, garisnya seperti ini. Nah, nanti ketika kita error checknya, ada cara ngecek errornya, oh ternyata kejauhan nih. Nanti kita perbaikin di sini. Nanti kita cek lagi, nanti kita cek lagi, nanti kita cek lagi sampai satu nilai itu yang kita katakan sebagai konvergen namanya. Ya. Di situ sudah garis itu sudah memisahkan dua kelas di sini. Konsep besarnya sih seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan sebuah weight, yang weight itu merupakan sebuah garis lurus yang memisahkan dua kelas ini ya. Di mana nanti awalnya kita ada fase kita random weightnya. Sebenarnya nanti ada beberapa aturannya. Tapi yang coba saya sampaikan malam ini adalah antara bridging antara perseptron dan garis lurusnya itu harus Anda pahami dulu kayak gitu. Ya, maka nanti di sini istilahnya dikatakan sebagai parameter di sini. Ya, ini adalah parameter di sini. Nanti ada yang bilang nih theta 1 gitu ya. X1 gitu ya, theta 2, X2 gitu ya. Bias gitu ya, atau theta 0 di sini. Nanti kalau Anda lihat referensinya agak-agak beda, tapi konsep dasarnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, di buku ini itu kalau mau kita bahas ya bisa ya. Nanti saya jelaskan. Oke, coba kita lihat di sini ya. Ada pertanyaan nggak yang di sini? Bisa dipahami? Berarti ini untuk data yang udah ke levelnya apa ya? Makanya bisa dipisahkan gitu. Sorry, suara masnya berdengung. Mas Tiadi suaranya berdengung. Iya Pak. Gimana? Berarti ini untuk data yang sudah ada levelnya aja banyak, karena kan sudah langsung nyari ini ya Pak, kelasnya apa? Kelasnya udah ditentukan dari awal. Iya, jadi untuk data yang sudah ada levelnya aja ya untuk mencari itu. Saya nggak nangkap, sorry. Nah, suaranya berdengung. Ya, ada lagi yang lain? Boleh di chat. Saya Pak, yang di nilai error tadi Pak. Error. Ya, error Maksudnya masih. yang tadi penjelasan tentang. Ya, ada caranya. Error itu namanya cost function ya. Ya. Ada cara Jadi, menghitung.
Itu Jadi kalau masih 2 langkah lagi Mas. Saya harus jelasin oh ya satu error cost function ya. Ya, ntar dulu deh. Ya, Masnya agak jauh nanyanya masalah error ya. Apa ini Mas tadi? Iya, itu memang itu namanya ya kalau main di classification datanya sudah dilabelkan. Ya, kalau yang tidak ada labelnya namanya clustering namanya. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi di sini ini di soal ini ada beberapa detail sebenarnya dibahas ya. Tapi saya coba loncat ke contoh kasusnya ya. Nanti beberapa saya bahas yang ketinggalan gitu ya. Misalnya kayak gini, saya langsung loncat di sini ya, di sini ya. Oke, kita ambil aja nih, kita ambil aja. Nanti kayaknya UTS-nya sampai sini nih, ada hitung-hitungan di sininya ya. Ya ini saya ambil aja. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa contoh ini sudah apa namanya sudah dapat yang benernya gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ya. Anda perhatikan di sini ada X1, ya, di sini ada X2. Kemudian di sini ada nilai weight-nya, ya, ini nilai weight-nya ya, minus 30. Ini adalah W1-nya. Ini looping ke nolnya yang pertama. Kemudian ini adalah weight yang kedua. Tapi di sini dikatakan with correct initial weight and bias ya. Dia sudah mendapatkan nilai yang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya gambarkan secara lepas biar kelihatan perubahannya ya. Jadi di sini ada dua inputan ya, ada dua inputan. Di sini ada X1, di sini ada X2. Nah, kemudian ini adalah neuronnya. Nah, dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Nanti di sini ada W1, di sini ada W2. Nah, W1-nya nilainya adalah minus 30 di sini. Nah, kebetulan udah dapat nih nilainya ya. Nanti sebenarnya kalau nilai weight itu biasanya kecil ya, minus 0,5 sampai 0,5 gitu ya. Tapi di sini kita ambil nilainya agak bebas sebenarnya. Nah, nanti di sini ada apa namanya summing functionnya sama functionnya ya. Nah, kemudian ini dua inputan ya, X1 dan X2. Kemudian nanti di sini ada biasnya, dia masuk ke sini. Nah, nanti biasnya juga dia punya nilai. Nilai biasnya adalah berapa di sini 50 ya. Di sini 50. Oke. Nah, apa hubungannya dengan soal yang kemarin? Ya, yang kemarin itu kita katakan sigma dari I sama dengan 1 sampai N WI XI gitu ya tambah B. Itu berarti kalau kita ambil di sini X1-nya berapa Pak? Itu X1-nya kita coba ambil aja dari oh, clock saya nggak bunyi dari tadi. Oh, salah pantesan. Oke, 1 menit lagi. Ini sebenarnya dia udah ngasih rumus besarnya ya. Sebentar saya. Oke, di sini. Oke, ini dia nih. Ini ya. Di sini diambil X1-nya 140, kemudian X2-nya 17,9. Itu data keberapa itu? X1 140. Ya, ini sebenarnya cuma gambaran besarnya aja. Coba kita lihat. Dia yang ini ya, yang disuruh ini ya. 140 17,9. Oke, saya ikutin aja. 140 17,9. Oke ya, ini tadi berapa? 140. Yang kedua berapa tadi, Mas?
17,9. 17,9. Terima kasih Bu. Maka di sini ada W1X1 ditambah dengan W2X2 ditambah dengan biasnya. Ini plus, selalu plus ya. Maka kalau kita masukkan ya, W1 nya adalah minus 30 dikalikan dengan X1 nya 140 ditambah dengan W2 nya 300 ya, dikalikan dengan X2 nya 17,9 ditambah dengan biasnya 50. Oke, jadi kalau saya nyontek di sini minus 30 kali 140 atau nggak usah nyontek deh, kita kerjain aja lah. Mana kalkulator saya ya? Oke, kita ambil sederhana aja, udah amat ini ya. Berapa? 30 kali 140 minus ya, minus 4200 minus 4200 ditambah dengan 300 kali 17,9 5370 plus ya, 5370 betul, ditambah dengan 50. Oke, maka kalau kita jumlahkan ini dikurang 4200 ditambah dengan 50, maka nilainya adalah 1220. Nah, maka ini nilai ini adalah nilai yang di sini gitu ya. Maka nanti nilai ini kita berikan pada fungsi yang di sini ya. Nilai ini kita berikan pada fungsi yang di sini, tergantung dari fungsi yang kita gunakan. Di sini menggunakan namanya fungsi sig6 namanya ya. Fungsinya dikatakan dia menggunakan plus 1 sama minus 1. Kalau nilainya di atas sama dengan 0 maka plus 1, kalau nilainya di bawah 0 maka minus 1. Maka kita masukkan ke fungsi itu. Caranya gimana Pak? Ya berarti sig6 dari 1220, maka jawabannya adalah plus 1. Loh, apa hubungannya dengan klasifikasi? Hubungannya dengan klasifikasi adalah ada aturan seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Kalau outputnya plus 1 maka itu adalah C1, kalau dia minus 1 maka dia adalah C2 ya. Itu aturannya. Maka itu tadi hitungan kita, maka dia masuk mana? Ini maka masuk adalah ke C1. Tapi itu kalau weight-nya sudah ini ya, sudah jadi ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau weight-nya belum jadi Pak? Ya, itu dia. Oke, mana dia ya? Di sini ada contoh errornya juga. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya sebenarnya ini ada cara menurunkannya. Ini update weight-nya saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau nanti Anda baca-baca PDF ini ada beberapa langkah ya. Ini dia nih langkahnya ya. Ini dia ya, ini yang tadi saya sampaikan. Initialization adalah di sini dikatakan set away sama dengan 0 ya. Nanti ada beberapa cara initialization weight-nya ya. Activation, kemudian computation. Ini sebenarnya tadi udah saya jelaskan gitu ya. Oke, kemudian ini fungsinya adalah sig6. Jadi kalau aturannya X lebih besar dari 0 maka dia plus 1, dia lebih kecil daripada 0 dia adalah minus 1. Kemudian ada aturan seperti ini ya. Kalau plus 1 maka dia masuk C1, kalau dia minus 1 masuk C2 kelasnya. Itu baru 2 ya, binary classification. Kemarin kita bilang 1 sama 0 ya, sama aja sebenarnya. Sebenarnya dari sini saya harus ngejelasin tentang apa hubungan antara
weight sama cost function namanya ya. Mudah-mudahan Anda nggak pusing di sini. Ya, jadi intinya adalah bagaimana tadi saya kayaknya udah saya jelaskan ya, mendapatkan nilai parameter weight gitu ya. Di sini berarti bisa WI gitu ya, dan bias ya. Ya, sedemikian sehingga ya, ini kalimat pemaksaan, sedemikian sehingga nilai parameter ini dapat membagi, kalau di sini saya bilangnya dua kelas gitu ya. Nah, nanti yang tadi saya bilang ya, yang tadi Mas Iwan tanyakan ya, saya katakan di antara weight sama update weight itu ada namanya error check. Ya, maka kita ketemu sama yang namanya cost function namanya cost function. Ya, cost function ini ya sebenarnya bicara tentang error gitu ya, bicara tentang error. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kita punya sistem di mana sistemnya itu akan menerima inputan di sini, katakanlah X1, kemudian X2, kemudian di sini punya sum gitu ya, di sini punya function. Nah, tadi dikatakan fungsinya adalah fungsi signum. Sekarang saya perdalam tentang fungsinya. Fungsi signum ini dikatakan dia akan bernilai plus 1 ya jika apa tadi apa dibilang tadi, X nya lebih besar sama dengan 0, dia bernilai minus 1 jika X nya lebih kecil daripada 0, seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah di sini kita akan memiliki nilai bias, kita akan memiliki nilai weight W1, W2 seperti itu, yang akan memberikan pengaruh kepada outputnya di sini. Ingat, plus 1 ini adalah kelas C1 gitu ya. Kemudian minus 1 adalah kelas C2. Kalau tadi adalah contoh yang benar ya, dimana ketika kita masukkan datanya, maka nanti outputnya apakah plus 1 atau minus 1. Tapi ketika di awal-awal bisa aja kita mendapatkan error. Kondisi error itu seperti apa? Kondisi error adalah ketika kita masukkan data tadi ya, yang harusnya C1 yang direpresentasikan dengan plus 1, ternyata setelah kita masukkan dengan nilai weight yang tertentu, outputnya adalah minus 1. Contohnya gimana Pak? Contohnya kayak gini. Mudah-mudahan ada di sini ya. Oke, satu. Ada dia. Fix activation. Non-root. Oke. Mana dia ya? Saya bisa generate sendiri sebenarnya, tapi biar cepet aja. Di sini apa PDF kedua ya, saya lupa. C1 ini udah benar. Oke, ini dia, with unknown initial weight and bias. Kelas C1. D0 sama dengan plus 1, Y plus 1. C1 tadi plus 1 ya. Di sini ini benar ya. Kita cari yang error. Nah, ini dia nih ya. Susah amat sih. Di sini
Oke, kita lihat di sini ya. Ya, coba udah bisa ya waktu ini. Ya. Oke guys, masih ngikutin. Mudah-mudahan bisa paham.